raga dan jiwa. Kaulah pahlawanku tercinta, surgalah tempat terbaikmu di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Kahma Corp, channel keluarga pilihan kita semua. Oh, sorry, sudah mulai ya. Saya harus minum kopi dulu nih, karena cerita sejarah kali ini menceritakan sosok yang sangat luar biasa, yaitu perancang lambang Garuda Pancasila. Siapakah sosok tersebut yang berhasil merancang lambang negara Indonesia, di mana pada setiap goresannya memiliki makna yang sangat dalam? Ikuti terus cerita sejarah bersama saya, Lutfi Noindre. Lambang negara Indonesia adalah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Lambang negara Indonesia berbentuk burung Garuda yang kepalanya menoleh ke sebelah kanan. Kemudian perisai berbentuk menyerupai jantung yang digantung dengan rantai pada leher Garuda, dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang ditulis di pita yang dicengkram oleh Garuda. Tahukah kamu jika perancang lambang negara Indonesia adalah Sultan Hamid II dari Kesultanan Pontianak? Lambang tersebut diresmikan pemakaiannya sebagai lambang negara pertama kali pada sidang Kabinet Republik Indonesia Serikat pada 11 Februari 1950. Setelah Perang Kemerdekaan Indonesia tahun 1945 sampai 1949, kemudian disusul pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda melalui Konferensi Meja Bundar atau KMB tahun 1949, Indonesia dirasakan perlu memiliki lambang negara. Sebelumnya kita tutup rapat ini, tuan-tuan. Saya persilakan saudara-saudara berdiri untuk menyanyi lagu kebangsaan kita. Pada 10 Januari 1950 dibentuk panitia teknis dengan nama Panitia Lencana Negara di bawah koordinator Menteri Zonder Portofolio Sultan Hamid II, dengan susunan panitia teknis antara lain Muhammad Yamin sebagai ketua, Ki Hajar Dewantara, M.A. Pelaupesi, Muhammad Natsir, dan R.M. Ang Purbacaraka sebagai anggota. Jadi, panitia tersebut bertugas menyeleksi usulan rancangan lambang negara untuk dipilih dan diajukan kepada pemerintah. Dengan kata lain, dilakukan sayembara pembuatan desain lambang negara. Amazing. Sahabat Kahma Corp, pada akhirnya terpilihlah dua desain terbaik karya anak bangsa. Yang pertama karya dari Sultan Hamid II, dan berikutnya karya dari M. Yamin. Namun pemerintah dan DPR memilih karya dari Sultan Hamid II karena karya M. Yamin menyertakan sinar-sinar matahari yang menampakkan pengaruh Jepang. Sahabat Kahma Corp, setelah rancangan terpilih, dialog intensif dilakukan antara Sultan Hamid, Presiden RI Soekarno, dan M. Hatta untuk penyempurnaan. Mereka sepakat mengganti pita yang dicengkram Garuda. Semula adalah pita merah, diganti pita putih dengan menambahkan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Pada Februari 1950, rancangan lambang negara Sultan Hamid diajukan kepada Presiden Soekarno. Namun, rancangan tersebut mendapat masukan dari Partai Masyumi untuk mempertimbangkan kembali, karena keberatan terhadap gambar burung Garuda dengan tangan dan bahu manusia yang memegang perisai dianggap terlalu bersifat mitologi, seperti kedewa-dewaan ya, Yunani
seperti itu. Adanya masukan tersebut, kemudian Sultan Hamid II memperbaiki gambar lambang Garuda, sehingga terbentuk Raja Wali, Garuda, Pancasila. Raja Wali dan Garuda bersatu. Setelah selesai diperbaiki, kemudian diajukan ke Soekarno dan diserahkan kepada Kabinet TRIS melalui M. Hatta sebagai Perdana Menteri. Rancangan lambang negara karya Sultan Hamid II akhirnya diresmikan pemakaiannya pada sidang Kabinet TRIS yang berlangsung pada 11 Februari 1950. Ketika itu, Kepala Raja Wali Garuda Pancasila masih botak alias gundul dan belum memiliki jambul. Kemudian, Presiden Soekarno memperkenalkan untuk pertama kalinya lambang negara kepada khalayak ramai pada 15 Februari 1950 di Hotel Des Indes, Jakarta. Soekarno terus menyempurnakan bentuk Garuda. Pada 20 Maret 1950, Soekarno memerintahkan pelukis Istana Dullah untuk melukis kembali rancangan tersebut. Ya, pada proses itu diperbaiki dengan penambahan jambul pada kepala Garuda dan mengubah posisi cakar kaki yang mencengkeram pita dari semula di belakang pita menjadi di depan pita. Untuk terakhir kalinya, Sultan Hamid II menyelesaikan penyempurnaan bentuk final dengan menambah skala ukuran dan tata warna gambar lambang negara. Sahabat Kafma Corp, ada fakta menarik bahwa perancang Garuda Pancasila Sultan Hamid II adalah seorang Habib, zuriyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat berjasa dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia, asal Pontianak dan sangat dicintai dan dibanggakan oleh masyarakat Kalimantan Barat. Beliau adalah putra sulung Sultan Pontianak ke-6, Sultan Syarif Muhammad Al-Qadri, lahir di Pontianak, Kalimantan Barat pada tanggal 12 Juli 1913. Meninggal di Jakarta pada tanggal 30 Maret 1978 pada usia 64 tahun. Sahabat Kafma Corp, Sultan Hamid II meninggal dunia dalam keadaan sujud, yaitu pada saat melakukan sholat maghrib, dan di sujud terakhirnya beliau menghembuskan nafas terakhirnya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga Allah mengampuni segala dosa-dosanya dan ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat, mari kita dukung Sultan Hamid II menjadi pahlawan nasional. Karena sampai dengan saat ini, orang-orang yang tidak bertanggung jawab mengubur namanya dalam-dalam dan menghapus dari tinta sejarah Indonesia. Namanya, karirnya dibuat jelek, dan dia bahkan disebut sebagai pengkhianat bangsa. Ini sangat tidak layak, dan kita wajib memperjuangkan sebagai generasi penerus bangsa. Ia memiliki jasa yang besar bagi negeri ini, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk itu, mari kita dukung Sultan Hamid II sebagai pahlawan nasional. Insyaallah. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu pada cerita sejarah berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di channel Kafma Corp, channel keluarga pilihan kita semua. Jangan lupa, kita lanjut ngopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, inilah salah seorang pahlawan kita yang bernama Sultan Syarif Hamid bin Sultan Syarif Muhammad bin Sultan Syarif Yusuf bin Sultan Syarif Hamid bin Sultan Syarif Utsman bin Sultan Syarif Abdurrahman Al-Gadri, pendiri kota Pontianak. Beliau adalah perancang lambang Garuda yang kita kenal.
Semoga beliau semua dirahmati oleh Allah dan kita mendapatkan keberkahan beliau semuanya. Menunjukkan bahwa dalam satu hembusan nafas Allahu Akbar adalah kecintaan kepada negara kesatuan Republik Indonesia, cinta kepada ahli bait, pakaiannya tentara, sisiran rambutnya Masya Allah, tapi dalam dirinya mengalir darah Nabi Muhammad SAW. Dalam ucapannya Allahu Akbar, dalam gambarnya adalah bintang. Maka hanya orang jahil bodoh saja yang mempertentangkan antara Islam dengan kesatuan Republik Indonesia. Cinta Islam, cinta Allah Akbar, cinta kebinekaan, cinta negara kesatuan Republik Indonesia.